tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU, kita kalah kemudian kita mundur, enggak. Konkret, ini aksi serangan balik Jokowi di WTO buat Uni Eropa. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi, nggak perlu kita sakit hati, enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Setelah Indonesia dinyatakan kalah dari gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terkait isu kebijakan larangan ekspor biji nikel, tak disangka kali ini pemerintah Indonesia justru melakukan serangan balik ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia ternyata akan segera melayangkan gugatan ke Uni Eropa di WTO atas kebijakan yang dianggap juga mengganggu perdagangan komoditas Indonesia. Apa alasan Indonesia menggugat Uni Eropa? Dumping bidang. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO terkait minyak sawit. Dia menyebut 2 gugatan kepada Uni Eropa akan segera dilayangkan ke WTO. Di sawit juga kita masukkan ada 2 gugatan baru ke WTO, ungkapnya dalam acara Energi and Mining Outlook 2023 CNBC Indonesia, Kamis 23 Februari. Namun sayangnya Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut adalah yang jelas akan kita masukkan 2 gugatan segera, ucapnya. Selain 2 gugatan baru ini, ternyata pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gugatan kepada Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping dari harga impor baja pada bulan lalu. Ini tren depan kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita masukkan gugatan di WTO. Ada kasus baru sudah kita submit terkait anti-dumping baja stainless steel, ucapnya. Jadi ini kita gak sebaliknya diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya jangan didiamkan, kita harus ke lex ini. Kita gugat di pengadilan mereka sendiri. Lanjutnya, perlu diketahui pemerintah Indonesia pada Januari 2023 lalu telah memasukkan gugatan untuk menyelesaikan sengketa kebijakan anti-dumping stainless steel Uni Eropa di WTO. Mengutip Reuters ini, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan biaya impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%, lebih tinggi dari rentan biaya impor anti-dumping sebesar 10,2% sampai 20,2% yang diberlakukan pada November 2021 lalu. Sejak diterapkannya kebijakan biaya impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar US 229 juta pada 2021. Lalu pada Januari-November 2022 lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar US 40 juta. Komisi Uni Eropa mengatakan kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari Cina dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti lawan, sehingga kita banding. Gak tahu kalau nanti banding kalah lagi, tapi kalau kita belok, jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Pesan Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar 17 PP Pemuda Muhammadiyah Rabu 22 Februari. Tak mundur sampai di situ. Selain larangan ekspor nikel pada pertengahan tahun ini atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Nanti digugat, pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi, kalah ya tetap maju terus, jangan kalah. Kita belok, percaya saya, tandasnya.